Perkenalkan, nama saya Wenceslaus Tiba, NIM 2103030074, kelas C, semester 1, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan review buku materi demokrasi. Bab 1, pendahuluan. Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi parlementer, demokrasi konstitusional, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat yang berkuasa. Mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Lembaga-lembaga atau cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide tersebut atau mengenai keadaan kultural serta historis yang mempengaruhi istilah, ide, dan praktik demokrasi dinyatakan atau dinamakan demokrasi. Ada dua kelompok aliran yang antara sekian banyak aliran pikiran yang dinamakan demokrasi, aliran yang menemukan dirinya demokrasi tersebut, tetapi yang hakikatnya mendasarkan dirinya atau komunisme, sekalipun terdapat bermacam-macam bentuk pemerintah maupun bergaya. Bab 2, demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional, ciri khas dari demokrasi ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi. Maka dari itu sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusi dan dirumuskan oleh seorang ahli sejarah Inggris, Lord Acton, dengan mengingat bahwa pemerintahan selalu diselenggarakan oleh manusia dan bahwa pada manusia itu tanpa kecuali melekat banyak kelemahan. Dalam demokrasi konstitusional, di samping itu kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara menyerahkannya kepada beberapa orang. Yang kedua, sejarah perkembangan. Sejarah perkembangan pada permulaan pertumbuhan demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepada dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno. Demokrasi yang terdapat di negara kota Yunani kuno merupakan demokrasi langsung, yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh masyarakat tersebut. Lagi pula ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, yang hanya merupakan berbagai kecil saja dari penduduk. Untuk mayoritas yang terdiri atas budak belian dan pedagang asing, demokrasi tidak berlaku. Dalam demokrasi modern, demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi merupakan demokrasi yang berdasarkan perwakilan. Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari muka dunia barat waktu bangsa Romawi yang sedikit banyak masih kenal kebudayaan Yunani dan dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat dan benua Eropa memiliki abad pertengahan. Yang ketiga, demokrasi konstitusional abad ke-19, negara hukum klasik. Demokrasi konstitusional abad ke-19, negara hukum klasik, sebagai akibat dari keinginan untuk menyelenggarakan politik atau secara efektif, timbullah gagasan bahwa cara yang terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintahan ialah dengan suatu konstitusi, apakah ia bersifat naskah atau tidak naskah. Konstitusi itu menjamin hak-hak politik dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara demikian dan lembaga-lembaga hukum. Gagasan ini dinamakan konstitusional, yang mengandung gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan
kepada masyarakat tersebut. Pembatasan yang dimaksud tim tersebut dalam undang-undang di dalam gagasan konstitusional atau undang-undang. Pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, gagasan mengenai perlunya pembatasan pendapat perumusan yuridis dapat dimaknai ada beberapa hal. Yang pertama, hak-hak manusia. Yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu di negara Eropa kontinental biasanya disebut res politica. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. Yang keempat, peradilan administrasi. Unsur-unsur dalam arti yang klasik seperti yang dikemukakan oleh A.F. Dieskey dalam demokrasi konstitusional adalah: pertama, supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama dalam menghadapkan hukum. Ini berlaku baik untuk orang biasa maupun orang pejabat. Yang ketiga, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang tersebut atau yang berada di negara kita. Dikemukakan bahwa syarat-syarat dasar terselenggaranya pemerintah yang demokratis ialah: 1. Perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedur untuk memperoleh perlindungan atau atas hak-hak yang dijamin. Yang kedua, pemilihan umum yang bebas. Yang ketiga, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang keempat, kebebasan untuk bersifat berorganisasi dalam berposisi pendidikan kewargaan negaraan. Yang ketiga, perkembangan demokrasi di Asia, Pakistan, dan Indonesia. Perkembangan demokrasi di Asia, Pakistan, dan Indonesia sesudah berakhirnya Perang Kedua, muncul beberapa negara di Asia dan Afrika. Walaupun negara itu banyak berbeda satu sama lain, baik mengenai kebudayaan atau keadaan geografinya maupun perkembangan sejarahnya, tetapi pada hakikatnya semua negara itu menghadapi suatu persoalan yang sama, yaitu bagaimana mengubah suatu masyarakat agraris yang banyak ciri-ciri tradisionalnya, susunan masyarakat terlapis serta tingkat ekonominya rendah, menjadi suatu negara yang modern yang tingkat ekonominya lebih tinggi sesuai dengan rising dari rakyatnya. Aparatur administrasi yang efisien serta aparatur yang efektif. PDKT persoalan ini dihadapi oleh negara-negara berkisar pada masalah nation building dan pembangunan ekonomi secara serentak, di mana pemimpin sipil dan tidak berdaya untuk mengatasi suatu kelompok yang melihat masuknya golongan. Bagian A, Pakistan. Pakistan ketika lahir pada tahun 1947, Pakistan terdiri atas dua bagian, Pakistan Barat dan Pakistan Timur, yang suatu sama lain terkait karena persamaan agama yaitu agama Islam. Tetapi kedua bagian terpisah secara geografis oleh wilayah India sepanjang 1000 km dan juga berbeda dalam hal kebudayaan, bahasa, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Pakistan Timur dalam bahasa dan kebudayaan berorientasi kepada Bengal, sedangkan Pakistan Barat kepada Punjab. Pakistan Timur banyak perwira angkatan darat berasal dari Pakistan Barat. Selain itu, Pakistan Barat lebih pusat kemajuan ekonominya, sehingga Pakistan Timur pelopor kemerdekaannya Muhammad Ali Jinnah meninggal, dan kematiannya pada tahun 1951 disusul dengan terbunuhnya Lyaqat Ali Khan. Meninggalnya kedua pemimpin ini sangat mempengaruhi perkembangan politik selanjutnya, karena kepemimpinan lain tidak memiliki demokrasi yang berwibawa. Bagian kedua, Indonesia. Bagaimana dalam masyarakat yang beraneka ragam pula, budaya mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Dipandang dari sudut perkembangan, demokrasi sejarah Indonesia dapat dibagi dalam 4, yaitu 1. Masa Republik Indonesia, yaitu masa demokratis yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai dan yang karena itu dapat dinamakan demokrasi parlementer. Yang kedua, masa Republik Indonesia, yaitu masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokratis konstitusional yang secara formal
merupakan landasan yang menunjukkan beberapa aspek-aspek demokratis rakyat. Yang ketiga, masa Republik Indonesia yang ketiga, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Yang keempat, masa Republik Indonesia, yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokratis di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik politik yang terjadi pada masa-masa Indonesia. Bab 3, kesimpulan. Tidak dapat dipungkiri bahwa akibat dari perkembangan berbagai pendekat terhadap gejala-gejala politik atau demokratis yang diuraikan di atas adalah terkumulasi pengetahuan, analisis dan demokrasi antara para sarjana yang kadang-kadang sengit sifatnya telah memperdayakan atau memperkaya seperti sering terjadi dalam perdebatan intelektual, dan pihak-pihak yang bersangkutan mempertajam alat analisis masing-masing dan meneliti kembali rangka, metode, dan tujuan dalam berhidup berdemokratis atau interaksi dalam ilmu-ilmu sosial lainnya yang juga telah memperluas cakrawala. Hasil dari dialog demokratis ini sangat mendorong perkembangan ilmu sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya demokratis, kita hidup di daerah negara bisa menanyakan bahwa perbandingan antara negara maju dan negara berkembang. Oleh karena itu, dewasa ini telah terbentuk suatu kesadaran bahwa setiap pendekatnya hanya menyingkap sebagian secara dari diri secara mandiri dapat menjelaskan semua gejala politik. Kesadaran ini membuat para sarjana ilmu demokratis lebih toleran terhadap pandangan sarjana lain. Masing-masing paradigma tidak lagi bersaing, tetapi saling melengkapi dengan saling menajam ilmu demokratis yang berada dalam negara-negara yang berada di Indonesia atau berada di luar tersebut, benua yang ada di seluruh dunia. Sekian dan terima kasih dari saya.